Business and Inspiration Radio Network menghadirkan Jurnal 9. Saya Darul Adam dalam Jurnal 9. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad mengatakan, sebetulnya pemerintah memiliki kemampuan untuk menggratiskan layanan vaksin COVID-19 bagi seluruh kalangan masyarakat. Tauhid meminta pemerintah untuk mengedepankan kepentingan kesehatan daripada ekonomi. Tauhid menyebut pemulihan ekonomi tidak akan terjadi jika tidak ada perbaikan kesehatan. Dengan asumsi harga satu dosis vaksin Rp450.000, maka dibutuhkan sekitar Rp145 triliun untuk membeli 320 juta dosis vaksin. Pemerintah Kota Tangerang Selatan tengah mengkaji pelarangan bagi pelaku usaha yang ingin mengadakan pesta perayaan Tahun Baru 2021 di tengah pandemi COVID-19. Perayaan Tahun Baru 2021 dikhawatirkan menimbulkan kerumunan dan berpotensi terjadi penularan COVID-19. Wali Kota Tangsel, Airin Rahmidiani, mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya masyarakat maupun para pelaku sektor pariwisata akan dilarang menggelar perayaan Tahun Baru 2021 di wilayah Tangerang Selatan. Anda telah mengikuti Jurnal 9 dari Radio Smart FM. KPK memanggil Direktur PT Kings Property Sutikno. Lembaga anti rasuah tersebut memanggil Sutikno dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus suap terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwa Disastra. Dalam kesempatan itu, KPK juga memanggil Finance Manager Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd. Wo Kung Hak. Ali mengatakan ia bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ali melanjutkan Wo Kung Hak diperiksa untuk tersangka GM Hyundai Engineering and Construction Jerry Hung. Kita beralih ke informasi lain. Juru bicara vaksin COVID-19 Siti Nadia Tarmizi menyebut bahwa pemerintah akan mengatur harga vaksin COVID-19 agar tidak terlalu mahal. Menurut Nadia, program vaksin mandiri atau berbayar ini menyasar perusahaan. Tujuannya kembali membangkitkan ekonomi nasional yang lesu akibat pandemi. Harapan Nadia ketika perusahaan tersebut memvaksin karyawannya, perusahaan dapat berjalan kembali dan memutar roda ekonomi. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. The spirit of Indonesia, we're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you and Smart FM. Sukses adalah milik saya dan Anda yang mau berusaha. This is Millennial Success Story. Sebuah program yang akan menginspirasi Anda tentang sebuah keberhasilan di usia muda. Smart Listener, dimanapun Anda berada, saya Eti Haryani menjumpai Anda di program Millennial Success Story. Sudah tanggal 16 Desember loh ya, Smart Listener, udah tengah-tengah. Anda sudah punya rencana apa nih? Atau misalnya bagaimana kondisi kesehatan Anda ya? Semoga dalam keadaan sehat. Ini Balikpapan sudah mulai meningkat lagi coronanya ya setelah pilkada. Jaga kesehatan ya Smart Listener dan tetap berkreasi. Nah, ngomong-ngomong soal kreasi, ini saya menghadirkan narasumber yang kreasinya juga luar biasa begitu ya, berprestasi juga di tingkat nasional dan internasional juga.
dan juga sekaligus menyuarakan budaya Kalimantan Timur pada khususnya. Kita sudah bersama dengan Serumpun 5 dan Kayun Kuleng. Ada teman-teman di sini, ada Mas Andin, Mbak Novi dan Mbak Nurul. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Eti dan seluruh pendengar Smart FM yang luar biasa pastinya. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Oke, ya. Kenapa kita membawa teman-teman ini? Karena kita ingin memperkenalkan lagi, barangkali memang sudah tahun berapa ya Om kita pernah dibawa ke sini juga beberapa kali juga Serumpun 5 membantu kita di beberapa program gitu ya. Dan kali ini kita bawa Serumpun 5 karena mereka ini baru-baru ini berhasil mencapai suatu prestasi. Nah, tapi sebelum kita ke sana gitu, kita pengen ngupas dulu apa sih Serumpun 5 itu gitu ya. Kayun Kuleng itu apa gitu. Nah, jadi biar Smart Listener tahu. Oh ya, kalau mau tanya-tanya di sini silahkan, kita sediakan line WhatsApp di 0811 590 978 atau live chat di YouTube-nya Smart FM ya, di Smart FM Balikpapan. Oke. Kita mulai aja. Apa sih Serumpun 5 dan Kayun Kuleng itu? Oke, Andin akan jelasin tentang Serumpun 5 nanti. Boleh. Biar Mbak Cantik Novi ini yang akan, ini yang kalau cantik ini harus lewat YouTube ya. Jadi kalau lewat on airnya nggak kelihatan mukanya. Radio cuma suaranya aja kedengaran. Oke. Kalau Serumpun 5 sendiri ini adalah sebuah wadah di mana para generasi muda, sebenarnya nggak harus muda, siapa saja yang memang ingin lebih mengenal budaya, lebih ingin meningkatkan bakatnya atau ingin menggali potensi yang ada di dalam dirinya dia, sehingga dia bisa bergabung bersama Serumpun 5 untuk bisa mendapatkan pengalaman. Jadi pengalaman untuk manggung, pengalaman untuk perform di luar daerah, untuk berkompetisi, dan yang pasti tujuan utamanya adalah untuk bisa sama-sama merangkul generasi muda lainnya ikut dalam proses pelestarian budaya. Makanya kami memang lebih identik ke seni-seni yang tradisional. Walaupun memang juga Serumpun 5 banyak banget seni-seni di luar daripada tradisional. Jadi ibarat kata ada seni modernnya juga, tariannya ataupun musiknya seperti itu. Oh, jadi komplit ya kesenian ya, seperti ya, kayak wadah kesenian gitu. Wadah kesenian. Tapi komplit ya, tarian ada. Tarian, mau nyanyi ada, mau juga. teater ada, pokoknya ada semua lah gitu. Nah, idenya kok bisa ada Serumpun 5 tuh awalnya kenapa nih, Mas? Kalau idenya itu sebenarnya adalah teriakan hati ya. Jadi ya itu jeritan hati banget tuh. Karena memang sebelum membentuk Serumpun 5 saya ikut juga di beberapa sanggar yang ada di Kota Balikpapan seperti itu. Jadi namanya seorang seniman itu ingin mempunyai kreasi lebih. Jadi tidak ada hambatan dalam dirinya untuk bisa berkreasi. Nah, disitulah saya ingin menunjukkan eksplorasi dirinya Andin pribadi dengan membentuk Serumpun 5 agar bisa mengeksplorasi diri lebih luas lagi. Jadi nggak ada yang nggak terhambat dan benar-benar punya lingkup yang lebih luas lagi gitu. Oh, tadinya ikut kayak sanggar-sanggar gitu. Cuma karena ngikut sanggar tuh kan istilahnya ngikut yang punya sanggar ya kan. Istilahnya dirimu mau berkreasi lebih ini lagi mandek gitu ya atau gimana? Jadi memang ibarat kata itu ya kesempatannya nggak terlalu dapat yang banyak. Jadi ya agak susah berkembangnya begitu. Makanya mencoba untuk bentuk sendiri, akhirnya ngerangkul teman-teman sehingga akhirnya bisa banyak dari situ. Udah bisa lebih banyak dapat program baru, akhirnya ide-ide baru. Jadi benar-benar bisa, dan hampir semuanya memang anak muda kan. Dan bisa bekerja sama dengan yang lain-lain gitu ya. Pastinya gitu. Ya. Tahun berapa berdirinya Serumpun 5? Serumpun 5 berdiri di tahun 2014, tepatnya di bulan April tahun 2014, tanggal 4. Nah, 4 April 2014. Cantik-cantik semua ya? Iya, 442014. Itu terulang lagi angka itu enggak tahu lama lagi. 444 itu ya. Oke. Sekarang awalnya berapa ininya? Kalau awal mula berlima sesuai nama. Ya, jadi memang nama Serumpun 5 itu ada sejarahnya. 5-nya itu ya memang diambil karena awal mula terbentuknya berlima.
Dan memang berawal dari keiseng-isengan aja loh, bener-bener iseng. Jadi sebenarnya nggak nyangka sesuatu hal yang iseng-iseng ternyata alhamdulillah dikasih jalan bisa sampai sekarang ini gitu. Berawal dari iseng, ingin eksplorasi diri lebih, akhirnya membentuk sebuah tim dan isinya 5 orang tadi. Ikut-ikut lomba, ikut-ikut kegiatan, menang, akhirnya kecanduan gitu. Oke. 5 itu Mas Andin, terus yang lainnya penari atau pemusik atau gimana? Kelima-limanya penari. Dan kelima-limanya pada saat itu adalah Duta Wisata Manuntung Balikpapan tahun 2014. Jadi kita kenalnya memang di situ. Awal mulanya nggak ada yang kenal sama sekali. Jadi ketemu di situ berlima, akhirnya ngebentuk sebuah tim kecil-kecilan gitu, iseng-iseng, sampai akhirnya bisa sampai sekarang. Tapi ya walaupun memang itu hanya terjadi di setahun pertama. Jadi setelah itu Anin membentuknya, membangun dan mengembangkan lagi tuh tinggal sendirian sih. Oke. Sekarang berapa ininya? Kalau sekarang ada 56. Wow. Itu apa? Penari, pemusiknya Pemusik, gitu ya. ada yang penyanyi, ada yang memang basicnya di fotografer dan videografer, ada yang memang basicnya di editor. Jadi sekarang apa berkembang ya? Maksudnya bukan hanya apa menari, nyanyi, musik dan lain-lain, tapi apa komponen-komponen di baliknya itu ada juga gitu ya yang membantu gitu ya, kayak tim ininya ya. Banyak banget, kita ada tim produksinya sendiri, tim produksi untuk kostum, untuk properti nari dan juga untuk dokumentasi ada sendiri masing-masing timnya. Gitu. Jadi sudah berkembang apa lebih baik ya, lebih maju gitu ya. Alhamdulillah. Pertama kali dapat apa misalnya ikut lomba atau orderan manggung itu tahun berapa? 2014. Ya, untuk pertama kali ikut lomba itu kita sebenarnya bulan Maret. Bulan Maret udah. Jadi terbentuknya itu sebenarnya kita mulai ngumpul itu berlima di bulan 2 sebenarnya. Bulan 2 akhir. Cuma ikut di bulan 3 ikut lomba. Nah, di bulan 4 itu adalah pertama kalinya kita diminta untuk perform, dan itu jatuh di tanggal 4 April tadi. Nah, jadi kita tetapkan sepakat pada saat itu hari jadinya Serumpun itu adalah hari pertama kali kita dipanggil manggung gitu. Jadi kayak kita dipanggil manggung loh, berarti kan ibarat kata ada yang tahu sama kita gitu. Selama 2014 apa namanya akhirnya mulai terkenal itu gimana tuh Mas ininya? Apa kan banyak ya sanggar-sanggar tari tradisional, apalagi punya Pemkot, ada juga yang lebih dulu terkenal ya kan. Nah, tiba-tiba Serumpun masuk begitu. Ada kayak semacam apa ya? Hambatan atau kendala begitu selama membangun ini sampai sekarang? Ya, kalau hambatan dan rintangan tuh pasti ada ya Mbak ya. Jadi emang, tapi disitulah sebuah motivasi lebihnya untuk bisa lebih baik lagi kalau menurut Anin pribadi. Jadi kalau hambatannya itu karena awal mulanya itu bener-bener dari nol, yang nggak punya link apa-apa, nggak tahu masuk ke perusahaan kayak apa, nawarin gimana untuk perform, proposal, ya gitu yang kayak gitu-gitu, itu sih sebenarnya tantangannya. Jadi titik awal pertama itu ya belajar dulu nih kayak apa sih ngomong sama klien kalau misalnya ada bisnis tentang seni pertunjukannya, ataupun gimana sih ketika ada lomba, gimana sih cara garap-garap tarian baru. Jadi tantangannya lebih ke situ, dan semuanya sih alhamdulillah dimudahkan karena Anin banyak belajar dari teman-teman seniman senior yang ada di luar kota Balikpapan begitu. Oke, seperti itu. Jadi mulai pelan-pelan istilahnya memperkenalkan grup ini karena masih baru gitu ya, jadi apa lebih banyak menawarkan gitu ya. Karena apa namanya konsepnya juga beda ya, kalau Serumpun 5 ya lebih ke tradisional ya kebanyakan ya. Memang lebih ke tradisional kreasi yang berdasarkan akar-akar budaya. Jadi memang ada cerita suatu kedaerahan itu yang kita angkat. Ibarat kata tuh kayak legenda-legenda zaman dulu itu dijadikan tarian. Tapi kalau yang apa modern dance-nya tuh enggak kan ya? Lebih ke tradisional cenderung ya? Iya. Cenderung tradisional. Oke. Kita ke Mbak siapa? Novi. Kayun Kuleng itu kan nenek moyangnya Balikpapan ya kalau nggak salah. Berdasarkan versi ya. Gitu.
asal muasalnya grup Kayun Kuleng ini gimana berdirinya, Mbak? Kalau grup Kayun Kuleng ini saya juga baru-baru gabung dengan grup Kayun Kuleng. Jadi pada tahun 2015 atau 16 itu Kayun Kuleng ini sudah ada, cuman saya belum terjun ke Kayun Kuleng. Nah, beriringnya waktu terus saya ketemu teman-teman dan ternyata ada event. Dari situ saya mulai gabung dengan Kayun Kuleng seperti itu. Jadi tahun 2018 kalau tidak salah, ya saya mulai gabung dengan grup Kayun Kuleng di bawah binaan dari Ibu Mai Kristi. Oh, Mbak Mai Kristi. Iya. Okay. Dari situ saya bergabung dengan grup Kayun Kuleng, yang dimana sebelumnya saya cuma perform mungkin di daerah Samarinda, Pampang. Iya, dengan Kayun Kuleng. Di situ apa kayak ada tari-tariannya ya, Mbak di situ ya, Mbak? Iya. Okay. Saya sendiri dari Pampang. Jadi perform saya itu di Pampang, Samarinda. Jadi setelah gabung dengan Kayun Kuleng, saya bisa perform di Balikpapan. Kemarin juga kita sempat di Jakarta seperti itu. Jadi Kayun Kuleng ini dia cangkupannya luas. Jadi bukan cuma anak yang ada di Balikpapan, di Samarinda atau gimana, karena ada juga teman-teman yang dari Kutim itu. Oh, jadi lebih luas lagi grupnya yang Kayun Kuleng ya. Iya. Oke. Kalau Serumpun 5 kan Balikpapan aja ya, Mas Andin ya. Oke. Kalau ini penari-penari interlokalnya. Iya, kita dari interlokalnya ada yang dari Penajam. Penajam. Nah, ini unik ya. Mbak Mai Kristi ininya ya, kayak pendirinya ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya perform gitu kan, itu harus satu-satu dipanggilin dulu dari Samarinda dari mana baru gitu, atau misalnya yang ada aja dulu dipakai gitu, atau gimana Mbak sistemnya? Kita ini kan punya grup WhatsApp juga ya. Jadi di grup itu kita komunikasi. Misalnya kemarin kayak ada event di Jakarta. Jadi teman-teman siapa yang tidak nggak sibuk gitu, jadi mungkin bisa join atau meluangkan waktu untuk ikut ini. Jadi karena kita juga merasa kayak tertarik banget sama seni, ya saya kan dari Pampang nih, jadi kita kumpulnya di Balikpapan untuk latihan sama teman-teman dari Pasir, tengah-tengah gitu. ya, Balikpapan. Iya, tengah-tengahnya di Balikpapan. Kita latihannya di Balikpapan, ngumpul. Ya kegiatannya seperti itu. Jadi kalau di Balikpapan saya stay-nya sama ibu. Jadi untuk latihan kita biasa latihannya kemarin di DKB juga untuk latihan seperti itu sama teman-teman yang dari Pasir. Dan memang khusus tari tradisional ya? Iya, kita tradisional. Cuman kalau tradisional kita ini kan saya kan Dayak Kenya, terus teman-teman dari Pasir kan agak berbeda. Jadi di situ kita apa ya namanya? Kombinasi. Iya, kombinasikan antara Dayak Kenya dan Pasirnya seperti itu. Jadi ada tari tradisional, pure tradisional, ada yang kombinasi juga kayak apa namanya? Modernsnya gitu ya? Iya. Oh, oke. Kalau untuk tradisional sendiri Kayun Kuleng ngambil yang mana nih? Dayak khasnya atau apa? Yang tradisional yang bisa di dari Dayaknya juga. Dayaknya bisa juga. Yang apa namanya? Kayak Jepen-jepennya itu bisa juga atau gimana? Kalau Jepen kita belum terlalu ke Jepen, tapi lebih ke Dayak. Dayaknya. Lebih ke Dayak. Oke, ini luar biasa ya, anak-anak muda atau teman-teman milenial yang zaman sekarang ini masih mikirin tari tradisional itu langka loh ya kan. Sekarang K-pop banget tuh. Gara-gara tadi malam nonton K-pop jadi arahnya ke sana. Korea juga. Kita break dulu ya. Om Andin mau ngopi-ngopi nih ya kan. Silakan yang mau komen-komen, kita di channel YouTube juga ada ya, di Smart FM Balikpapan di situ, atau di WhatsApp 0811 590 978. Jangan kemana-mana. Millennial Success Story akan kembali sesaat lagi. Cerita di atas panggung membuat tepuk tangan kita membahana. Sanjay Sandoro. Film layar lebar yang kita tonton juga membuat kita terkagum tiada henti. Nekat lo dengan keadaan lo yang udah sempurna kayak gini. Lagu indah yang kita dengar pun membuat dunia kita jadi lebih berwarna. Itu semua respon normal ketika kita melihat, menonton dan mendengarkan sebuah karya seni dari dunia hiburan. Tapi dunia hiburan lebih dari itu.
Ada proses panjang, ada pula kisah perjuangan yang tidak ringan, serta kecintaan mendalam yang mengantarkan imajinasi menjadi nyata. Smart Showbiz di Smart FM membuka wawasan dan mengajak kita semua belajar mengenai nilai-nilai kehidupan dari karya seni. Smart Showbiz setiap Sabtu jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Program weekend yang harus jadi menu utama Anda. Indonesia adalah saya dan Anda. Setiap hari penuh dengan peristiwa yang membanggakan. Tidak sedikit yang memprihatinkan dan memilukan. Apakah Anda peduli? Atau setidaknya Anda tahu tentang apa yang terjadi? Pasukan gabungan TNI terus melakukan patroli. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Suriah dan bertemu langsung dengan sejumlah pejabat negara. Bersama kami, topik seputar politik, ekonomi, sosial, dan budaya jadi bahasan yang selalu menarik, membuka wawasan, memberikan pencerahan atas apa yang tengah terjadi. Kita ini sudah desentralisasi. Pastikan Anda bergabung bersama kami setiap Sabtu mulai jam 9 pagi hingga 11 siang waktu Indonesia Barat dalam Perspektif Indonesia, kerjasama Smart FM dan Populis Center, live di 10 kota Smart FM, disiarkan langsung dari The Mart Senayan, Jalan Asia Afrika Pintu 9, Jakarta Selatan. Streaming radio smartfm.com, Android Smart FM via Google Play, live Facebook Smart FM. Perspektif Indonesia, tajam, dalam, dan bermakna. Smart FM, the spirit of Indonesia. Sudah siap lagi? Yuk kita simak Millennial Success Story. Ayo kita simak Millennial Success Story sama Mas Andin, sama Novi dan Nurul. Novi ini asli Dayak ya, Mbak ya? Iya, Dayak Kenyah. Dayak Kenyah. Dayak Kenyah tuh di ininya di mana sih domisilinya? Samarinda atau pedalaman pedalaman Samarinda atau iya. Kutai? Kalau Kutai enggak ya, pedalaman Samarinda. Oke. Dari Mahulu. Ya, situ-situ. Kaltara sekarang ya. Iya. Masih banyak banget orang-orang dari saudara-saudara Dayak. Oke. Iya. Nah, teman-teman ini kan apa namanya? Konsennya ke tarian tradisional gitu ya. Iya. Nah, sementara di masa pandemi ini jarang ada event gitu ya. Biasanya kan kalau ada event teman-teman pembukanya lah istilahnya seperti itu ya. Nah kalau di pandemi sekarang gimana nih Mas Andin atau Mbak Novi? Ya. Ada panggilankah tetap atau gimana? Atau Kalau panggilan kemarin itu sempat awal mulanya mulai baru-baru lockdown apa segala itu sampai 7 bulan itu benar-benar nggak ada panggilan apa-apa selain panggilan tagihan dan yang lain-lain kan. Dan panggilan perut. Panggilannya tagihan aja gitu ya. Jadi pada saat itu memang, tapi memang benar nggak ada event, nggak ada apa. Betul. Nah, cuma karena banyak isinya pemuda kreatif gitu kan di Serumpun, Kak kita jangan stuck, kita jangan mati di sini gitu loh. Ibarat kata, oke, kita nggak kekejar dari segi materinya, tapi kreativitasnya kita jangan berhenti. Akhirnya kita banyak bikin konten. Sampai sekarang ini udah mulai di running, jadi tinggal per 2 hari sekali kita upload gitu kan. Jadi video-video yang kita bikin selama lockdown kemarin tuh kita running uploadin 2 hari sekali. Jadi mulai dari podcast tentang bicara budaya, kita talk show sama orang-orang pemuda-pemuda kreatif, ada duta pemuda ini segala, itu kita bikin talk show. Nanti kita mulai postingin per 2 hari sekali. Terus kegiatan-kegiatan latihan kita jadi kita postingin. Kita punya karya apa, kita tampilin sebagai trailer 1 menit supaya orang tuh tertarik, supaya orang tuh yang mau belajar silahkan. Jadi portofolionya semakin banyak ya. Selain niatnya memang nambah portofolio, dan juga ini loh kita punya banyak waktu luang nih, mumpung belum ada event, mumpung latihannya nggak terlalu fokus detail gitu. Jadinya kita bikin konten seperti itu. Mulai banyak lagi panggilan. 2 bulan terakhir alhamdulillah ada. Tapi online ya atau ada offline? Yang online, ada yang benar-benar live di lokasi.
Jadi kayak memang udah ngikutin protokol kan, harinya udah pakai face shield, harinya udah pakai masker. Terus yang di atas panggung nggak boleh banyak orang. Jadi yang biasanya nari berlima, sekarang bertiga. Karena jaraknya harus jauh-jauh gitu kan. Dibikin gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Gitu. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini ada aja, walaupun memang kalau secara hitungannya masih belum seperti biasanya gitu. Tapi yang 56 tuh masih ya maksudnya? Masih. Dan memang kita alhamdulillah 2 bulan 3 bulan terakhir ini malah padat banget jadwalnya sekarang. Padat banget karena kita banyak banget ikut lomba. Jadi lomba online tuh hampir semua kita ikutin. Jadi kayak kemarin tuh lomba di Bank Indonesia. Alhamdulillah dapat prestasi, dapat penghargaan 2 kategori. Terus yang kayak kemarin lagi kita bahkan sampai kayak lomba menulis, lomba foto, itu kita ikutin semua teman-teman yang berbakat, yang model. Ini kayaknya ada basic ke model nih. Ajarin sedikit, poles sedikit, lihat dari YouTube, lihat dari mana gitu. Ikut lagi lomba. Jadi udah nggak mikirin, udah kita nggak usah mikirin menang kalah, nggak usah mikirin materinya dulu. Yang penting kita punya kegiatan, kita usaha untuk jadi orang yang kreatif gitu loh. Dengan adanya yang tadi kayak konten-konten apa segala macam itu jadi lebih mengenalkan Serumpun 5 lagi ya kan. Iya, ini loh bener. ada sanggar tari atau grup tari yang konsen di tradisional begitu ya. Ada nggak misalnya selama ini masyarakat Balikpapan yang minta ajarin dong nari atau gimana gitu. Di luar dari grup yang 50-an itu. Malah semenjak lockdown dari awal tahun itu malah banyak banget, Mbak. Karena mungkin gak ada kegiatan kali ya. Jadi anak-anak sekolah tuh terutama itu dari yang kecil-kecil tuh mamanya udah ngubungin tuh nge-DM, ada yang nelpon, Mas ini sanggar tari boleh nggak kita diajarin gini, atau memang sudah ada jadwalnya. Cuma ya karena memang ngikutin protokol pada saat itu, jadi kita ya sepakat untuk tidak dulu untuk menghimpun, mengumpulkan, karena kita pun latihan aja udah jarang-jarang gitu kan. Khawatir bahkan kita latihan itu harus yang benar-benar di tempat terbuka, nggak yang tertutup, jadi biar lebih fresh gitu kan, udaranya biar lebih ini terbuka. Dan memang bahkan sampai tadi malam pun ada itu yang masih ngubungin mau join apa segala. Cuma ya kita bukan menutup diri, hanya saja memang menyampaikan terlebih dahulu kalau kita jadwal latihannya juga tidak sebanyak kemarin, karena kita menyesuaikan sama kondisi sekarang nih seperti apa. Kalaupun mau latihan nggak bisa sekali banyak, jadi saya menawarkan hal itu dulu, gimana mereka berminat atau enggak. Kayak apa, les privat gitu, nerima juga nggak? Iya, nerima. Nerima ya. Jadi memang kalau yang bergabung sama Serumpun yang mau belajar itu kita tidak mengenakan biaya apa-apa sih, kecuali yang privat tadi yang memang dia punya kebutuhan sendiri, dia mau nampil apa gitu. 56 ini pengen nambah member lagi enggak? Atau cukup aja? Kalau mau dibilang nambah member sebenarnya pengen banget. Cuma nanti mau difikirkan gimana. Ini kan kita juga bicara masalah bisnis ya Mbak ya. Jadi kayak di seni walaupun memang bidangnya seni tradisional, tapi kita masuk dalam kategori bisnisnya adalah seni pertunjukan, industri kreatif. Jadi kalau untuk dari segi bisnisnya 56 ini sudah sangat mumpuni sekali sih, udah sangat cukup. Tapi kalau ada orang yang mau belajar, kita nggak menutup pintu buat siapa aja. Mau itu berapa puluh orang sampai berapa puluh orang, tapi memang jatuhnya nanti hanya ya sekedar belajar. Kecuali kalau memang kita bisa melihat ini ada potensi lebih, kita bisa gabungkan di tim inti untuk yang dari segi bisnisnya juga gitu. Ya. Ke Mbak Novi, gimana selama pandemi ini Mbak? Selama pandemi ini Kayun Kuleng ya. Memang kita kan nggak tahu nih pandemi ini atau COVID ini datang gitu. Jadi kan memang kita udah punya planning gitu. Nanti untuk bulan ini kita ada event di sini, dan ternyata semakin berjalannya waktu tiba-tiba pending gitu ya. Pending, dan udah lama ada COVID. Jadi semuanya dipending seperti itu. Jadi kita kembali ke aktivitas masing-masing. Karena memang dari Kayun Kuleng ini kan ndak semuanya dari kota, terus ada juga anak-anak sekolah yang dari kampung gitu. Jadi semua pedalaman karena aktivitas sekolah juga nggak berjalan seperti biasa. Jadi anak-anak juga kembali ke kampung masing-masing seperti itu. Jadi personilnya Kayun Kuleng kembali ke habitat mereka masing-masing.
Selama pandemi ya, Iya. kalau di Pampang selama pandemi buka nggak atau baru-baru aja buka? Kalau di Pampang sendiri selama pandemi ini kita belum buka untuk sampai sekarang belum buka juga? Iya, karena di sana kan rentan untuk orang tua dan anak-anak. Oh, betul. Iya, jadi kan takutnya ada pengunjung. Aktivitasnya kita di sana kan semua ngumpul gitu. Oh iya, betul. Oke. Nah, setelah beberapa bulan ini mulai ini ya, Kayun Kuleng mulai aktif lagi ya? Iya. Kebanyakan online atau offline, Mbak? Online aja Online sih ya? ya. Kemarin juga di grup kan kita ada share kayak link, ada ini nih. Kemarin ada acara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi saya juga join di situ dan puji Tuhan bisa terpilih sebagai peserta terpilih lah untuk mengangkat budaya seperti itu dari Kalimantan Timur. Oke. Jadi kalau online itu ya kalian berpakaian lengkap gitu tetap terus di shoot gitu aja ya? Iya. Jadi video pakai HP sendiri, ya nari di sendiri. rumah, ya nari di rumah sendiri baru kita share seperti itu. Oke, anggaplah penontonnya di sana gitu ya. Seru juga. Oke. Nah, ini soal prestasi nih ya kan, Kayun Kuleng, lanjut aja. Pernah ikut lomba atau barangkali pertunjukan yang paling ini deh, yang paling berkesan gitu. Kalau ikut lomba apa aja yang pernah diikuti Kayun Kuleng? Atau festival apa? Kalau festival kemarin kita yang di Jakarta itu ada memang untuk mengenalkan budaya sih. Jadi kan jadi ibu nih dapat link dari sana bahwa kemarin ada event di Jakarta itu tahun kemarin di bulan Agustus. Jadi kita juga join di situ bersama-sama dengan DKB. Jadi kita sama-sama berangkat dari Balikpapan ke Jakarta. Dan yang berkesan buat saya karena ternyata penonton dan pengunjung yang melihat atraksi kita itu mereka juga bangga gitu dengan budaya yang kita tampilkan. Wah, ini tarian Dayak, ini asli. Di sana kan kita pakai kayak mandau gitu, pakai lempar-lempar dari teman-teman dari Pasir gitu kan. Jadi pengunjung itu mereka juga bertanya, itu asli atau bukan sih gitu. Jadi bangga gitu. Jadi kan lewat acara-acara seperti itu mereka bisa tahu bahwa di Jakarta itu nggak cuman yang itu aja yang ada gitu, bahwa dari Kalimantan juga ada hal-hal kostumnya yang menarik. juga kostum real, maksudnya kalau kostum real ya, kita pakai yang asli semi-semi. Iya, semi-semi gitu. Oke. Seperti itu ya. Itu festival yang baru-baru ini ya, festival ini ya. Oke. Kalau lomba-lomba belum pernah ada ikut. Lomba kemarin ada di Samarinda dan dari berapa anggota ya di grup itu lupa saya. Jadi kita juara 3 sih di situ. Berapa member sih Mbak Kayun Kuleng, Mbak? Kalau membernya itu nggak nentu sih, nggak nentu karena kan seperti tadi saya katakan ada anak sekolah, jadi ada yang selesai sekolah kembali ke kampung, jadi nggak bisa ini aktivitas di kampung, kerja di kampung gitu. Oh, cabutan gitu ya. Tapi rata-rata berapa sekali tampil? Kalau tampil kita lebih dari 10, sekitar 15 orang gitu. Banyak juga ya. Jadi ngumpulin teman-teman itu yang nggak punya kesibukan, yang kemarin dari Kutim juga kalau nggak punya kesibukan, ayo kita latihan sama-sama. Jadi stay di Balikpapan gitu. Oke. Mas Andin, apa aja nih prestasi yang diraih sama pernah ikut festival apa aja nih selama tahun ini? Kalau prestasi alhamdulillah udah banyak. Udah banyak ya. Iya. Jadi terakhir kemarin dari 2014 nih sudah berapa piala? Banyak. Banyak. Mungkin kalau piala hampir 100 kayaknya deh, termasuk penghargaan, termasuk sertifikat dan yang lain-lain. Alhamdulillah sih memang dimudahkan. Kalau yang baru-baru aja kemarin baru pulang dari Jakarta itu kita dapat penghargaan juara 1 festival kreatif lokal di Jakarta. Bulan apa kemarin, Oktober ya? Oh iya, bulan November. Oh, yang ada videonya Mas Andin sendirian di panggung itu ya, terima. Ya. Itu gitu ya? Itu pas naik sendirian gitu, terus yang anak-anak pada nyusul naik ke atas rame-rame gitu. Apa namanya? Festival kreatif lokal. Oh iya. Jadi memang beberapa kategori kita yang menang, Balikpapan yang menang ya. Indonesia, Kalimantan, se-Indonesia. Jadi pesertanya itu 802. 802 itu untuk seni pertunjukannya 400-an.
Jadi kategori seni pertunjukan tuh ada 400 pendaftar. Sisanya tuh ada yang fashion, kuliner. Kategori yang tariannya. Yang tarian, yang seni pertunjukan itu 400-an saingannya. Tapi kemarin. yang Se-Indonesia. di nominasinya berapa? Mas Andin sama ada berapa ya kalau nggak salah jadi ya? kita ada 4 tahapan. Jadi kurasi 1, kurasi 2, semifinal, final. Kayak gitu kemarin. Sampai sisa bertiga yang memang akan dapat penghargaan. Dan alhamdulillah juara 1. Dan itu dari 18 finalis, dari 6 kategori 18 finalis hanya serumpun 5 yang dipanggil ke Jakarta. Jadi benar-benar semuanya dibiayain, dari rapid test, pesawat, tiket, hotel, makan, akomodasi. Hanya kita yang diberangkatkan, makanya bingung juga. Ini kok cuma serumpun yang berangkat gitu kan? Tapi ya nggak mau GR gitu. Udahlah, masalah juara berapa terserah. Kalinya alhamdulillah memang juara 1 dan memang hanya kita yang dipanggil ke sana. Jadi dapat fasilitas gitu. Pas kebetulan banget ya. Iya. Oh iya, terus ada lagi nih yang lagi viral nih baru-baru ini nih, apa nih? Sengaja nggak mau dibahas dulu di terakhir-terakhir. Iya, di terakhir-terakhir. Ini tengah-tengah nih, dibahas di tengah-tengah. Tengah. Ya alhamdulillah kemarin kita juara 1 Kayun Kuleng bersama serumpun 5. Kita juara 1 di Polandia Kultur Karavan 2020. Juara 1. Terbaik 1. Sampai merinding ini. Mengalahkan berapa negara? 30 negara. Wow. Jadi sebenarnya pada saat kemarin waktu kita harusnya berangkat itu nggak sebanyak itu pesertanya. Karena di online kan jadi banyak pendaftarnya gitu. Karena kalau online kan nggak harus ini. Kalau beneran offline resmi gitu ya, nggak sampai puluhan tadi itu peserta. Oke. Cuma 14 apa kalau nggak salah terakhir. Karena di online kan dan jadi dibuka registrasi lagi akhirnya sampai 30 gitu. Negara. Nah, tahun 2020 ini dari Indonesia ada 3 perwakilan yang ikut. Jadi di Polandia itu ada Kayun Kuleng bersama serumpun 5. Terus yang di Rusia kemarin itu ada perwakilan dari FGM Aceh. Jadi kayak fakultas apa gitu namanya di anak-anak mahasiswa Aceh. Terus yang ketiga ini baru-baru aja nih dari Pasir, dari Sanggarai Buntung, dia ikut yang di Itali. Tapi belum keluar nih pengumumannya. Nah, teman-teman di Aceh itu menjadi terbaik juara 1 juga. Wow. Juara 1 mereka di Rusia, itu mereka dibanggakan sekali tuh di postingan-postingan sosmed. Di Polandia alhamdulillah ada Kayun Kuleng bareng serumpun. Nah, tinggal kita nunggu teman-teman dari Pasir nih, mereka ikut yang di Itali nih. Tanggal 25 apa 26 gitu baru pengumuman mereka. Itu memang rutin gitu ya festivalnya gitu atau gimana sih? Iya, setiap tahun dia tahunan ya, Pia. Oh iya, dia acaranya setiap tahun memang seperti itu. Dan baru pertama kali ini serumpun 5 dan Kayun Kuleng ikut peserta. Kalau Kayun Kuleng udah pernah ya? Iya, Kayun Kuleng udah pernah. Itu kemarin offline. Kalau yang Kayun Kuleng sebelumnya berangkat ke Polandia. Iya, berangkat ke Poland tahun 2016. Tapi belum dapat ini ya. Belum dapat penghargaan atau gimana? Juara juga. Juara juga. Oh, oke. Cuma memang kolaborasinya pada saat itu sama teman-temannya di Jakarta ya. Oke. Nah, kalau untuk yang kolaborasi yang sekarang ini menampilkan apa nih? Kalau boleh tahu yang di Polandia. Nah, siapa Novi menjelaskan? Tarian apa? Jadi kita yaitu menggabungkan berbagai macam unsur kesenian, terutama kita memang mengangkat temanya tuh Dayak. Jadi ada Dayak yang dikreasikan, ada juga yang memang Dayak untuk yang cowoknya, jadi ada tari perangnya. Terus kita mengangkat unsur gerakan-gerakan kelembutan dari suku Dayaknya, dan juga kostumnya kita menggunakan antara wahea, ada bahaunya dan ada kreasinya. Jadi memang kita campur bang. Jadi memang ada yang kreasi khusus kreasi aja, nggak dicampur macam-macam. Narinya. Terus yang adatnya ya memang utuh, kostumnya adat utuh, gerakannya utuh kayak gitu. Berapa tarian yang ditampilkan? Kalau tarian sebenarnya cuma satu aja. Cuma dikemas. Durasinya berapa lama? Durasi itu 8 sampai 9 menit kemarin, hampir 9. Oh, karena memang part-partnya banyak gitu ya, jadi panjang ya. Dan kita bikinnya kemarin tuh ini ya via dramatik. Jadi narinya tuh nggak cuma sekedar gerak ini. Jadi memang ada dramatiknya di mana ada adegan-adegannya seperti itu, tapi dalam nari gitu. Temanya apa kemarin yang dibawa? Temanya itu adalah
semacam kayak ini persahabatan untuk melindungi seorang sahabat yang lagi diberi ilmu hitam gitu. Jadi ada salah satu perempuan, yaitu si Novi nih, jadi perempuan yang kena guna-guna dia. Jadi ada satu pria yang mencoba godain si Novi. Terus si Novi ini nggak mau kan, mungkin karena cowoknya B aja gitu, jadi dia nggak mau. Terus diguna-guna dia gitu, diguna-guna. Akhirnya teman-temannya yang lain berusaha untuk nyelamatin dia, nolong dia, nyembuhin gitu. Oh, jadi itu ya barangkali yang kelebihannya yang bisa kalian menang gitu ya. Luar biasa loh, mengalahkan 30 negara itu ya. Saingan terberat apa waktu di Polandia? Itu yang juara Grand Prix-nya Bangladesh. Jadi Bangladesh itu gitu deh. Oh iya, dia kan semi-semi India gitu ya. India ke Arab-Araban kan. Susah juga nyebutnya. Dia tuh dia jadi juara umumnya dia tuh. Juara umumnya. Karena dia ikut beberapa kategori. Jadi nggak cuma yang folklore-nya aja. Dia juga ikut tari yang modern, ada ikut ini. Jadi memang banyak partisipannya dia. Nah ini kan karena pandemi jadi semuanya online gitu ya. Boleh tahu enggak mekanisme apa dari persiapan, kemudian teman-teman ini kan berarti di shoot ya, hasil ininya dikirim, terus penjuriannya berapa lama tuh prosesnya? Untuk latihan ya, untuk latihan kita sih kalau latihan enggak online ya, langsung ketemu, langsung ketemu teman-teman gitu. Jadi pas kita latihan itu kita ngambil waktu yang pas lah ya untuk teman-teman kumpul. Jadi kita latihan secara langsung. Pengambilan video juga kita ngambilnya di alam terbuka. Di mana itu syutingnya? Kita di mana kemarin? Di Taman Kebun Raya. Kebun Raya Balikpapan. Di KRB. Ya kan, itu alam-alam pohon gitu kan. Menyesuaikan banget. Hampir kita udah mau pulang di sana loh, Mbak. Keenakan kan. Terus? Jadi proses latihannya itu kurang lebih, karena kita juga baru dapat pengumumannya ya untuk by video aja gitu. Jadi kita latihan kurang lebih 2 minggu. 2 minggu kita latihan betul-betul preskan waktu untuk latihan. Setiap hari kita latihan seperti itu. Nah setelah itu baru kita tag video, karena paling lambat tanggal 14-15 gitu ya harus sudah pengiriman video gitu. Dan untuk hasil penjurian kurang lebih semingguan 2 mingguan gitu 2 minggu untuk pas 2 minggu untuk hasil penjuriannya. Di awal Desember kemarin ya Via. Iya, kita baru dapat pengumumannya dan kita kayak kayak nggak percaya. Soalnya juga pengumuman itu pakai bahasa Polandia, Mbak. Jadi kita kayak apa gitu kan isinya, keriting gitu ya. Ini apa tulisannya? Ya cari dulu lah di Google Translate kan. Ini apa ini? Oh, ternyata terbaik 1 gitu. Iya, terbaik 1 untuk tingkat senior. Iya, senior. Jadi ada kategorinya, folklore yang junior, yang senior gitu. Oh, oke. Itu di kayak semacam di Zoom gitu kah ininya pengumumannya? Enggak, dia via email. Sama memang ini kayak pengumuman apa sih streamingnya gitu. Cuma karena berbeda waktu, jadi kita nggak ikut. Dia malam di sana siang, kita di sini tengah malam ya. Tidur lah kita sudah. Oh ya udahlah, kita tunggu hasil emailnya aja. Oke, emailnya pun bahasa Polandia ya kan? Emailnya bahasa Polandia. Bingung lah ya. Bingung lagi. Untungnya ada Google Translate jadinya tahu ternyata. Hadiahnya apa sih? Nah, kalau hadiah itu memang dia kalau festival kelas internasional dia nggak lebih kepada materi sih Mbak. Jadi rewards-nya itu kayak sebenarnya pialanya ada. Hanya saja ketika ini tahun 2021 mereka kan setiap acara itu di bulan 3, bulan 4. Dia mencanangkan kalau memang di bulan 3 ini kita udah mulai kondusif lagi, di sana bisa running acara, kita kan akan berangkat ke sana tuh. Sekalian kita ngambil pialanya. Karena kita akan diikutkan peserta lagi di tahun 2021. Oh, oke. Hadiahnya ikut lagi di Polandia. Ada lagi hadiahnya selain sertifikat. Jadi ada masing-masing partisipan sertifikatnya ada dan kelasnya itu diploma. Jadi ibarat kata itu apa ya, kalau kalau kayak di jenjang pendidikan itu udah kayak yang D3 ya. Jadi memang sertifikatnya cukup tinggi untuk itu. Nah, yang terakhir itu adalah rewardnya kita diikut sertakan dalam World Cup Dance di Las Vegas. Dan itu semua ditanggung sama
panitia yang dari Polandia. 100% 100%. Oke. Kecuali sangu ya. Nah, kalau sangu nanti kita minta sama yang di sini-sini aja. Sangu bos. Siapkan proposal loh. Woi, luar biasa ya. Kemarin berapa peserta? Berapa ini yang ikut nari? Orangnya. Orang yang nari kita yang ada yang tim 8. Iya, 8 Kayun orang. Kuleng berapa orang? Kayun Kuleng kita ada 3. Sisanya serumpun. Oke, ya. Berarti memadukan budaya asli sama tadi kombinasi tadi itu dengan sendrat, kayak sendrat tari gitu ya jatuhnya. Karena ada drama-dramanya. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong soal tarian tradisional pure gitu ya, Mbak Nina, Mbak Novi, pernah nggak kayak semacam kayak dapat komplain apa gitu, Mbak? Kalau atau misalnya nasihat gitu, sebaiknya narinya jangan gini atau gini gitu, gimana, Mbak? Kalau untuk pribadi saya ya, kalau untuk awal-awal mengenal, saya kan lebih ke tarian tunggal. Tarian tunggalnya tradisional itu kan kita juga menari tidak sembarang untuk menari gitu. Jadi untuk tariannya sih belum pernah mendapatkan komplain, cuman pada saat latihan otomatis gitu kan udah pasti di komplain. Itu tangan harus sejenjang, tidak boleh lebih tinggi dari kepala. Itu badan jangan terlalu tegang, dimiringkan sedikit. Itu kakinya jangan terlalu lurus, ditekukan sedikit, seperti itu. Lebih ke latihannya sih. Kalau untuk selama saya perform belum ada komplain. Belum ada yang ini ya. Iya. Karena memang dengar-dengar sih rada-rada susah juga kalau menarikan ini ya, kalau nggak sesuai sama ini, karena katanya setiap tarian tuh ada artinya ya, Mbak ya. Iya. Gitu. Kalau untuk tarian tunggal ini kan hentakan kaki juga dilihat. Jadi hentakan kaki kalau kita menari ini, contohnya kita menari di lamin. Jadi kalau menari di lamin itu karena kayu. Iya, karena kayu itu kan ada papan-papannya. Jadi di situ kita bisa lihat arah papannya. Kalau dia lurus, jadi kita narinya harus sesuai dengan arah papan. Hentakan kakinya juga nggak boleh sembarang, dia harus sebelah kanan, bukan sebelah kiri, seperti itu. Iya. Ada pakem-pakemnya yang sudah ini, itu ya yang masih ini ya. Jadi kalau menampilkan tari yang dilombakan di Polandia ini sudah istilahnya sudah clear ya, maksudnya sudah oke atau nggak ada kendala apa-apa gitu ya? Iya, kita sudah lancar semua sih untuk menari. Maksudnya soan-soan apa? Iya, ada ya. Apa namanya? Lulus verifikasi. Itulah pokoknya ya. Udah survei sana sini juga, minta saran, minta izin, karena ibarat kata ya kita membawa budaya ini kan bukan bicara masalah 1 orang 2 orang, tapi kan banyak banget yang merasa ini budaya saya juga gitu kan. Jadi kita juga berusaha untuk sebaik mungkin dan seaman mungkin bermainnya sih, insyaallah. Luar biasa ya Smart Listener, ini jarang-jarang loh ya dapat juara internasional mengalahkan 30 negara. Ini luar biasa ya. Jadi bisa bangga juga karena Indonesia terutama Kaltim tuh bisa dilihat gitu ya. Selama ini kan Bali ya kan, Jawa ya kan, atau Jakarta. Minded gitu kan. Dan ternyata sekarang Kalimantan Timur udah mulai kelihatan di internasional. Dan memang kemarin-kemarin tuh yang biasanya ikut festival-festival internasional tuh ya teman-teman di Jawa, di Bali. Memang mereka lebih banyak dapat link dan juga aksesnya tuh mudah gitu. Kalau kita yang di daerah Kalimantan ini belum begitu ini ya. Jadi ketika kita yang di daerah ini nonton aja gitu. Dan memang agak sedikit bukan sedih sih. Padahal potensi kita banyak ya. Gitu loh. Dan ketika kita berhasil memberikan sebuah prestasi, mungkin karena orang juga jarang ngelihat, jadi ya bagi mereka yang sangat menghargai seni dan budaya itu apresiasi banget buat kita. Tapi ketika dengan orang-orang yang biasa-biasa aja terhadap seni, ya biasa-biasa aja juga gitu loh. Di situ sih. Kita break dulu, nanti kita lanjutkan lagi di sesi terakhir. Jangan kemana-mana Smart Listener. Kalau mau lihat kayak gimana sih tariannya begitu ya, atau pakaiannya waktu kemarin lomba di Polandia gimana, ada di YouTube kita sekarang lagi live ya. Mau tanya-tanya di situ juga boleh di Smart FM Balikpapan. Kami kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Millennial Success Story akan kembali sesaat lagi. Bagikan
kan kamu share apa sih di grup? Ini nih, minum kopi 3 kali sehari bisa menangkal COVID-19. Baru aku dapet tadi. Benarkah informasi itu? Memang sudah dicek kebenarannya? Jangan-jangan informasinya hoax lagi. Waspadai peredaran informasi palsu atau hoax yang berada di sekitar kita. Cara yang bisa kamu lakukan untuk menangkal hoax yaitu hati-hati dengan judul yang provokatif, periksa fakta dari informasi yang didapat melalui sumber yang terpercaya, dan ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax. Kamu bisa mengadukan informasi hoax yang didapat ke Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pesan WhatsApp 0811 922 4545 atau website aduankonten.id. Stop hoax, mari saring informasi sebelum dibagikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Melalui Radio Sonora Jakarta yang mengudara pertama kalinya pada tanggal 8 Agustus 1972 melalui frekuensi AM, KG Radio Network terus berkembang hingga saat ini dengan 33 radio station yang tersebar di 21 kota di Indonesia. KG Radio Network, the largest radio network in Indonesia, akan menjadi corporate brand bagi 33 radio station di Indonesia dengan nama udara Radio Sonora, Smart FM, dan Motion Radio. Dengan segmentasi yang berbeda, Radio Sonora bersama 16 radio jaringannya di 14 kota menyasar kepada masyarakat usia dewasa 30 hingga 45 tahun. Smart FM dengan 10 radio jaringan di 10 kota menyasar para pelaku bisnis berusia 25 sampai 45 tahun. Dan Motion Radio dengan 7 radio jaringan di 7 kota menyasar kalangan muda khususnya usia 18 hingga 30 tahun. KG Radio Network berkomitmen untuk terus melayani kebutuhan pendengarnya melalui Sonora Network, Smart FM Network, dan Motion Radio. Untuk sukses, dibutuhkan passion kuat menjalankan sesuatu. Dilakukan dengan kerja keras dan tetap fokus pada tujuan. Diiringi motivasi dari dalam diri untuk berani menantang diri, mengeluarkan berbagai ide dalam berbagai kondisi. Semuanya dilakukan dengan sepenuh hati dan tekun melayani siapapun yang membutuhkan. Dan penting bagi kita selalu memberi diri untuk dikembangkan lebih lagi. Pengembangan diri, tanda tidak pernah puas dengan pencapaian tertentu. Untuk pengembangan diri dan karir yang Anda bangun, kami hadirkan Smart Career setiap Senin jam 11 siang waktu Indonesia Barat atau 12 waktu Indonesia Tengah bersama Mia Marian, seorang karir connector dan lembaga pengembangan karir expert. Mungkin niatnya nggak menjebak ya, cuma atau pembawaan bicara dari si interviewernya. Smart Career disiarkan di seluruh kota Smart FM Network. Naikkan terus value diri Anda dan raih sukses sejati Anda bersama kami. Smart FM, Business and Inspiration. Sudah siap lagi? Yuk kita simak Millennial Success Story. Oke, untuk kita tinggal 5 menit deh kebersamaan kita ya, Mas Andin dan Mbak Novi. Siap. Ada yang mau disampaikan kepada generasi muda kita di Balikpapan? Untuk tetap mencintai budaya tradisional begitu ya. Tapi memang kayaknya harus ini ya, harus dilestarikan terus gitu karena banyak kayak tari Dayak nih aja ya, Mbak Novi contohnya ya. Kalau Mbak Novi misalnya nggak mau belajar gitu ya, cuma ibu atau neneknya atau kakeknya Mbak Novi aja, pasti nggak ada lagi ininya yang bisa ya kan. Nah itu gimana Mas Andin? Ya, pesan-pesannya buat seluruh generasi muda, buat Balikpapan, Kaltim, dan seluruh Indonesia sih harus pastinya. Jangan pernah merasa malu gitu. Karena suatu hal yang bernyangkut dengan tradisional ini bukan suatu hal yang
biasa aja, itu sangat luar biasa banget. Karena prestasinya bisa sampai ke dunia. Dan yang namanya seni dan budaya ini menurut saya pribadi itu adalah sebuah ciri khas gitu, ciri khas bangsa ini sendiri. Ketika kita bisa memperkenalkan itu harusnya juga bisa menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Jadi sebagai generasi muda, alangkah baiknya kita bisa lebih mengenal tentang seni budaya kita. Kita nggak apa-apa deh juga suka sama budaya luar, tapi setidaknya budaya asli kita ini juga nggak lupa gitu loh. Oke, seperti itu ya. Kalau mau belajar di Serumpun 5 kemana nih Mas Andin? Ya, boleh banget ngubungin di via WA atau DM-nya akun Instagram @serumpun5. Nanti bisa latihan. Kita sering latihannya di studio. Kalau kuotanya pas sedikit di studio aja karena studionya terbatas. Terus kalau memang lagi rame-ramenya bisa di atas 10 orang gitu, kita bisa nggunain di Gedung Dewan Kesenian Balikpapan. Di Telaga Sari ya. Gunung Pasir. Itu lumayan luas juga sih tempatnya ya kan, memang khusus untuk untuk belajar kesenian seperti itu ya. Mbak Novi sebagai generasi penerus Dayak apa Mbak? Kenyah ya. Iya. Ini kalau untuk Dayak Kenyah sendiri banyak nggak kayak Mbak Novi nih apa sih belajar tari ya gitu, atau malah justru males tari tradisional gitu, itu gimana Mbak? Kalau untuk sekarang saya rasa banyak, karena banyak banget teman-teman yang ngubungin, Kak nanti ini narinya seperti apa, Kak nanti ini seperti apa, seperti itu. Jadi dulu memang kalau untuk tarian Kenyah ini mungkin pas ada event aja, pas ada event kayak untuk Dayak kan kita biasanya ada 3 tahun sekali ada festival khusus ya. Iya, untuk misalnya subsuku Dayak Bakung, Dayak Lepok Jalan gitu. Jadi dalam satu subsuku ini biasanya ada 3 tahun sekali pertemuan seperti itu. Nah, makin kesini juga saya rasa juga setelah acara-acara seperti itu, jadi nggak hanya 3 tahun sekali lagi mereka mau menampilkan budaya-budaya Dayak gitu. Jadi lebih sering sih mereka tanya, Kak latihan nari ini dong kayak mana, Kak ajarin dong tarian ini seperti apa gitu. Karena kalau untuk tarian Dayak ini kan beda ya gerakannya, sama yang mungkin bukan Dayak gitu. Cuman ya dari situ nggak semua orang Dayak juga bisa menari. Jadi dari adanya latihan dari kecil juga mereka latihan seperti itu sih. Oke. Jadi memang kemauan sendiri lah ya gimana untuk melestarikan ini ya, kesadaran ya. Kesadaran. Nah, menumbuhkan kesadarannya pemuda-pemuda Dayak ini gimana Mbak di lingkungannya Mbak Novi sendiri Mbak? Atau karena sering ngeliat gitu ya? Iya, kalau saya kayak tertantang gitu, kayak tertantang. Karena saya rasa ini kesenian ini, budaya ini sesuatu yang wow buat saya seperti itu. Jadi saya mempunyai kayak keinginan atau beban saya, bukan dalam beban yang arti gimana gitu, tapi bangga gitu, tanggung jawab untuk melestarikan budaya nenek moyang lah ya ceritanya gitu ya. Biar ndak punah. Oke, ya. Jangan nanti di Pampang semuanya orang-orang tua semua isinya kali. Benar-benar. Iya. Jadi orang muda juga harus ada gitu ya untuk meneruskan budaya gitu ya. Karena kalau bukan kita anak muda siapa lagi yang nerusin gitu kan ya. Kayak tarian pasir juga ya, kalau misalnya nggak di ini lama-lama jadi punah juga, hilang juga karena nggak tahu. Oke, terima kasih teman-teman, Mas Andin, Mbak Novi sudah hadir di studio Smart FM di Millennial Success Story. Semoga apa yang diinginkan terwujud ya. Sehat semua dan semoga nanti Corona bisa berkurang begitu ya, nggak bisa berakhir sih, ini berkurang sedikit gitu ya. Jadi teman-teman bisa ke Las Vegas. Amin. Semoga bisa juara lagi di situ ya tahun depan dan mengambil pialanya. Oke, terima kasih teman-teman Serumpun 5 dan Kayun Kuleng. Terima kasih juga Smart Listener yang sudah menyimak kami di 97.8 Smart FM. Di streaming www.radiosmartfm.com/Balikpapan, juga di channel YouTube kita di Smart FM Balikpapan. Kalau mau lihat nanti yang ketinggalan dengan perbincangan kita ini bisa nanti dilihat di YouTube channel kita ya, ada rekamannya. Kita pamit dulu, insya Allah nanti ketemu lagi di Millennial Success Story berikutnya. Saya Eti Haryani, Mas Andin dan Mbak Novi pamit. Selamat pagi, sampai jumpa. Pagi.
Saya untuk edisi kali ini. Dapatkan inspirasi sukses dari milenial lain minggu depan. Mulai saat ini, jemput suksesmu bersama